Baik, pada pertemuan ini, pada pertemuan ketiga ini, saya mau menjelaskan tentang definisi pembangunan sosial yang fokus pada upaya mewujudkan atau merealisasikan potensi manusia, pemenuhan kebutuhan, dan pencapaian kualitas hidup yang lebih baik. Ini berhubungan dengan objek material dan formil. Objek formil dari ilmu sosiatri ini yaitu menemukan kelainan-kelainan atau masalah-masalah sosial dan menemukan upaya untuk memecahkan. Ya, ada beberapa definisi pembangunan sosial dalam kategori ini sebagai berikut. Social development includes improvement in the quality of life of people, a more equitable distribution of resources, broad-based participation in the process of decision making, special measures and will enable marginal group and communities to move into the mainstream. Itu menurut Pandey. Jadi Pandey di sini melihat pembangunan sosial termasuk upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerataan sumber daya yang lebih baik. Sumber daya dalam hal ini sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, sumber daya politik, partisipasi yang berbasis luas. Artinya partisipasi itu kalau memungkinkan semua orang terlibat, ya terlibat, bukan hanya orang-orang tertentu. Dalam proses pengambilan keputusan khususnya, tidak hanya elit-elit yang memutuskan, atau tua-tua adat, atau laki-laki saja, tetapi semua perempuan, kalau memang hal itu berkaitan dengan kepentingan perempuan. Dan langkah-langkah khusus yang akan memungkinkan kelompok dan masyarakat marginal atau terpinggirkan atau yang dikesampingkan untuk pindah ke arus utama. Yang kedua, menurut Paiva, pembangunan sosial memiliki dua dimensi yang saling terkait. Yang pertama, kemampuan orang untuk bekerja terus-menerus untuk mencapai kesejahteraan, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat komunitasnya. Yang kedua, adalah perubahan atau pengembangan kelembagaan masyarakat sehingga kebutuhan manusia terpenuhi pada semua tingkatan. Jadi bicara tentang kemampuan individu dan kemampuan lembaga menurut Paiva. Jadi orang sejahtera atau tidak tergantung dua dimensi ini, yaitu kemampuan orang per orang untuk bekerja memenuhi kebutuhan dirinya dan komunitasnya, dan kemampuan kelembagaan. Nah, biasanya selama ini kalayak lebih melihat bahwa suatu masalah itu muncul karena masalah yang ditimbulkan oleh individu itu sendiri. Padahal kalau kita mau lihat misalnya orang buta huruf, yang mau dipersalahkan bukan hanya orang yang buta huruf itu sendiri, tetapi lembaga yang bertanggung jawab dengan pendidikan seseorang seperti pemerintah ataupun agama, ya perlu kita pertanyakan peran mereka seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa lihat pembangunan nasional itu berada di skop yang lebih luas, lalu pembangunan sosial ada di dalam pembangunan sosial, di dalam pembangunan nasional. Artinya pembangunan sosial itu bagian dari pembangunan nasional. Jadi dalam pembangunan nasional itu ada pembangunan ekonomi, ada pembangunan budaya, pembangunan politik, dan salah satunya pembangunan sosial. Lalu kemudian ini ada hubungan dengan fokus atau profesi yang nanti Anda akan geluti setelah menamatkan pendidikan di jurusan ilmu sosiatri ini. Yang pertama,
sebagai pengacara. Apa maksudnya? Pengacara dalam hal ini bukan kita sebagai pembela hukum, tetapi bagaimana kita berdiri di tengah-tengah masyarakat yang memiliki masalah itu, terutama misalnya karena ditimbulkan oleh ketimpangan struktur atau lembaga. Kita menjadi fasilitator. Fasilitator dalam hal ini kita akan mendampingi mereka untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka yang mungkin selama ini diabaikan oleh pemerintah atau lembaga tertentu. Yang kedua, peran kita sebagai orang sosial, sebagai psikolog. Psikolog dalam hal ini kita mendiagnosis mengapa orang miskin, mengapa orang malas, mengapa orang buta huruf. Bukan mempersalahkan. Jadi kalau kita sudah mengetahui, mendampingi mereka secara psikologis, mereka akan menyampaikan kami buta huruf sebenarnya bukan karena malas sekolah misalnya, tetapi karena mungkin tidak memiliki kemampuan dalam aspek biaya. Nah ini yang mungkin kemudian kita fasilitasi untuk disampaikan kepada para pihak yang bertanggung jawab dengan biaya pendidikan. Lalu pekerja sosial. Seorang sosiatri itu harus menjadi pekerja sosial. Untuk apa? Ketika misalnya ada terjadi musibah, menjadi masalah sosial, kita harus tampil pertama dan yang utama untuk membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan. Memang kadang-kala kita dipandang sebagai provokator, tetapi itu resiko dari sebuah profesi. Kita sering tampil di tengah masyarakat, terutama untuk membela hak-hak mereka. Kita tampil sebagai guru, guru dan hubungan dengan pemberdaya. Kita mengajarkan mereka tentang bagaimana seharusnya hidup, bagaimana seharusnya keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, seorang sosiatri membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus di bidang pertanian yang menunjang, peternakan, bidang sanitasi, sehingga kalau bicara tentang bagaimana keluar dari kemiskinan, minimal kita dapat menawarkan solusi dengan praktek-praktek kita sendiri. Sebagai dokter, dokter dalam hal ini mendiagnosis mengapa sebuah masalah itu terjadi. Lalu kemudian bagaimana cara menyelesaikan supaya masalah itu segera diselesaikan. Baik, di tingkat lokal, pembangunan sosial itu kita melihat ada pembangunan institusi lokal. Itu membuka akses masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dari pembangunan perkotaan. Bicara participatory development. Contoh masyarakat lokal di desa, itu paling tidak membuka akses masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pengambil keputusan dan memperoleh manfaat dari pembangunan pedesaan. Lalu kemudian di publik, privat, dan community partnership itu ada hubungan dengan meningkatkan kapasitas dari pelaku-pelaku lokal untuk mengolah pembangunan yang propur di wilayahnya. Contoh kita seorang sosiatri, kalau misalnya dimungkinkan untuk menjadi pemimpin, yang pertama kali pembangunan itu harus pro pada orang miskin, termasuk pemukiman. Lalu yang kedua, proper government pada tingkat kelurahan, itu sama. Lalu kemudian, proper government at city level pada tingkat kabupaten misalnya. Itu kita melihat adanya dukungan pemerintah untuk memperkuat kebijakan dan kerangka pengaturan dalam pembangunan kota atau kabupaten. Itu local good governance. Jadi ini yang mungkin salah satu contohnya adalah program penanggulangan kemiskinan dan perbaikan lingkungan pemukiman kota yang berkelanjutan. Nah ini yang kemudian sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah dan proses-proses inilah yang disebut sebagai pembangunan sosial. Kenapa disebut pembangunan sosial? Itu pembangunan yang pro pada orang miskin. Mengapa orang miskin? Ya orang miskin adalah khalayak
yang jumlahnya mayoritas di Indonesia, kalau boleh dikatakan demikian. Mari kita lihat latar belakang masalah. Pembangunan sosial biasanya dilatari oleh suatu masalah. Jadi salah satu pendekatan dalam pembangunan itu awalnya berkembangnya seringkali dipertentangkan dengan pembangunan ekonomi. Memang pembangunan sosial sampai hari ini jarang diagendakan dalam agenda pembangunan desa misalnya. Kita hanya dengar pembangunan ekonomi, pariwisata dan sebagainya. Padahal pembangunan sosial itu sangat penting dan sifatnya jangka panjang dan investasi sebenarnya. Mengapa kemudian dikesampingkan seolah-olah begitu? Karena memang dipertentangkan pembangunan ekonomi. Kita bicara tentang bagaimana membangun perilaku orang, itu secara ekonomi kan tidak bisa diukur, tidak memberikan dampak langsung terhadap pembangunan itu, tidak bisa diukur. Kalau pembangunan raba, jalan, sekolah itu kelihatan. Dari pembangunan sosial misalnya membangun perilaku orang supaya sadar tertib lalu lintas. Wah, itu dianggap sebagai hal yang sia-sia. Padahal kalau ini berhasil, ya itu menunjang pembangunan yang lain. Kegagalan yang terjadi adalah kegagalan dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan objektivitas pembangunan bidang sosial. Itu fakta di Indonesia. Seringkali kita lebih menekan kepada pembangunan ekonomi. Contoh orang mengejar supaya bisa kaya, bisa memiliki usaha dan macam-macam. Tetapi di bidang sosial kita abaikan. Misalnya bagaimana supaya kita tetap gotong royong, supaya hidup saling membantu dihidupkan, itu kita abaikan dan hasilnya individualistis, bahkan satu dan yang lain tidak saling peduli. Ya, itu pendapatan per kapita boleh tinggi tetapi banyak yang menganggur. Pembangunan perumahan yang masif, contoh misalnya ada bantuan ini bantuan itu, ada orang yang gedung-gedung tinggi tetapi di samping gedung tinggi itu ada rumah kumuh. Dan ini menjadi sebuah ironi pembangunan di Indonesia karena tidak memperhatikan aspek bidang atau pembangunan di bidang sosial. Menurut Mulyaharto, bahwa sekurang-kurangnya pembangunan sosial itu memiliki 3 kategori makna, yaitu pembangunan sosial sebagai pengadaan pelayanan masyarakat. Jadi bicara tentang pengadaan pelayanan masyarakat, itu artinya pembangunan itu tidak bisa dihitung untung ruginya. Contoh membangun sekolah murah atau sekolah gratis, membangun rumah sakit gratis. Misalnya berobat gratis. Itu memang pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat siapa? Masyarakat yang miskin. Nah tentu kita tahu bahwa orang-orang kaya tidak mau mengakses hal-hal yang gratis karena gengsi misalnya. Lalu pembangunan masyarakat sebagai upaya terencana untuk mencapai tujuan sosial yang kompleks dan bervariasi. Jadi pembangunan yang terencana, bukan asal-asal atau tiba-tiba saja begitu seperti mimpi. Tidak. Tetapi harus direncanakan. Nah ini yang jarang terjadi dalam perencanaan pembangunan kita di daerah maupun di secara nasional. Tetapi sekarang Jokowi sudah membangun, contoh, membangun jalan raya lintas Papua. Memang sama-sama jalan raya dengan membangun jalan raya lintas Jawa. Tetapi lintas Papua itu pembangunan sosial, sedangkan lintas Jawa itu pembangunan ekonomi. Mengapa? Di Papua pembangunan jalan sekedar untuk membuka isolasi antar wilayah. Sedangkan di Jawa pembangunan jalan itu justru melayani kepentingan-kepentingan para pedagang untuk menjual barang dan jasanya secara lancar. Beda. Lalu pembangunan sosial sebagai upaya untuk terencana untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk berbuat. Itu di bidang pendidikan, keterampilan. Harus direncanakan. Dan kalau seperti itu namanya pendidikan itu sebagai
bagian dari pembangunan sosial. Untuk mampu supaya berbuat. Kenapa bisa berbuat? Ya karena memiliki keterampilan cukup. Seperti Anda dari kampung yang belum berpengalaman, belum pengetahuan, tetapi kemudian kuliah. Pada suatu saat nanti Anda diharapkan mampu berbuat sesuatu sesuai dengan bidang ilmu yang diperoleh. Ada karakteristik atau ciri khas dari pembangunan sosial itu sendiri. Yang pertama, pembangunan sosial memiliki proses yang dilakukan tidak terlepas dari pembangunan ekonomi. Ada yang keliru, misalnya kalau pembangunan ekonomi harus dipisah dari pembangunan sosial. Tidak bisa dipisahkan. Saya katakan, kenapa? Karena bicara tentang pembangunan ekonomi itu penting, tetapi bukan yang paling penting. Penting kenapa? Untuk sebagai modal. Apapun yang kita lakukan membutuhkan modal. Jadi keberhasilan pembangunan sosial tidak akan terlepas dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, tujuan dari pembangunan sosial hanya akan tercapai jika pembangunan ekonomi berkembang dengan baik. Demikian sebaliknya, pembangunan ekonomi akan mencapai tujuan yang diharapkan kalau pembangunan sosialnya itu sesuai dengan harapan juga. Lalu pembangunan sosial yang dilakukan harus melibatkan berbagai macam disiplin ilmu, khususnya ilmu sosial misalnya. Jadi keberhasilan pembangunan sosial tidak akan terlepas dari peran politik, dari peran ekonomi dalam suatu negara. Selain juga itu, pembangunan sosial sangat dipengaruhi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Jadi di sini disiplin ilmu budaya, politik, sosial, teknik, dan banyak lagi sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan pembangunan sosial. Jadi kalau seandainya Anda sekalian suatu waktu jadi pemimpin, jangan sampai merasa diri bahwa Anda lah yang paling hebat. Tetapi Anda harus mengidentifikasi semua potensi yang ada di dalam. Ada yang mungkin lulusan sosial, lulusan hukum, ekonomi. Itu dikolaborasi kekuatannya, kemampuannya untuk membangun desa itu sehingga desa itu majunya lebih cepat. Dari apa yang sudah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu sosial ini dapat bersifat mandiri, yaitu mempunyai objek formal yang dapat dibedakan dari ilmu-ilmu yang lain. Objek formalnya kelainan-kelainan dalam masyarakat. Ingat, kelainan-kelainan dalam kehidupan kemasyarakatan dan usaha-usaha manusia untuk membangun masyarakat itu agar lebih baik. Ingat ya, kalau ditanya apa objek formal dalam ilmu sosiatri sebagai karakteristik ilmu sosiatri atau sebagai pembeda dengan ilmu yang lain. Itu yang pertama, kelainan-kelainan dalam kehidupan kemasyarakatan. Yang kedua, usaha-usaha manusia untuk membangun masyarakatnya. Yang kedua, mempunyai pendekatan untuk pengembangan ilmunya, yaitu kombinasi antara individu approach dengan social community approach. Kenapa? Individual approach, pendekatan individu dan pendekatan komunitas. Maksudnya, pembangunan sosial itu tidak bisa melihat masalah dari orang per orang sebagai warga masyarakat, tetapi harus melihat keseluruhan dari masyarakat itu sebagai satu kesatuan. Contoh tadi, dalam sebuah wilayah, satu orang yang mabuk itu akan mengganggu seluruh masyarakat yang ada di wilayah itu. Oleh karena itu, tidak bisa hanya membangun individu-individu, tetapi membangun secara keseluruhan dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, integratif. Maksudnya, aspek-aspek dalam kehidupan bermasyarakat dilihat sebagai faktor yang saling berpengaruh dan memberi efek dan didekati secara terpadu. Jadi tidak bisa hanya melihat satu masalah ini kemudian pendekatan seperti itu, tapi lihat dari secara keseluruhan. Yang ketiga, mempunyai watak yang cukup jelas sebagai applied of social science atau ilmu sosial terapan, ya, bukan ilmu sosial hafalan. Terap, belajar habis, dapat ilmu, dapat teori, kemudian diterapkan untuk menyelesaikan masalah. Saya harapkan Anda setelah mendapat kuliah ini, Anda mulai melatih diri untuk menerapkan teori Anda. Misalnya bagaimana untuk menyelesaikan masalah kemiskinan,
bukan hanya menangis-menangis, tetapi melihat potensi, oh di kampung saya ada ternak, kotorannya dibuang-buang saja, ada lahan kosong, tetapi mulai bagaimana situasi kemiskinan masyarakat itu diubah dari potensi yang ada di situ. Misalnya, oke, kita sekarang gunakan lahan kita untuk menanam berbagai produk berkomoditi atau misalnya sayur mayur, lalu pupuknya dari ternak kita sendiri. Nah, ini yang baru kemudian kita sudah mengaplikasikan applied, ya, karena merupakan applied dari beberapa cabang ilmu sosial murni, antara lain sosiologi, ekonomi, politik, dan lain yang semuanya mempunyai objek material yang sama. Yang keempat, perkembangan ilmu sosiatri yang dimungkinkan karena lahir dan berkembang di Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang di mana masalah-masalah yang ada sangat relevan dengan pendekatan sasaran studi ilmu kita. Jadi saya pikir sampai kapanpun ilmu sosiatri tetap akan relevan, tetap akan cocok dalam konteks pembangunan Indonesia. Mengapa sasaran studi ilmu sosiatri saat ini lebih banyak berhubungan dengan masalah pembangunan masyarakat? Dapat dikemukakan pandangan sebagai berikut. Yang dipelajari dalam ilmu sosiatri adalah masyarakat, merupakan satu kesatuan karena selalu berhubungan satu dengan yang lain, sehingga saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain pula, seperti yang saya jelaskan tadi. Itulah sebabnya ilmu sosiatri mencoba menerapkan penemuan dan teori ilmu sosial murni untuk mendekati masalah pembangunan masyarakat, lebih memperjelas ilmu sosial sebagai applied of social science tadi. Dalam banyak kesempatan, faktor sosial sering ditunjuk sebagai faktor yang ikut berpengaruh terhadap hasil pembangunan, terutama kaitannya dengan pemerataan pendapatan. Contoh misalnya, oh pembangunan kita sekarang sudah mencapai tahap luar biasa dengan ukuran pendapatan per kapita nasional 5 juta per kakak. Apakah benar? Kalau kita tidak menggunakan ukuran pembangunan sosial, maka itu bisa dikatakan benar, meskipun dalam kenyataan 5 juta rupiah itu mungkin saja bagi masyarakat tertentu. Tetapi bagaimana dengan masyarakat di pedesaan yang terpencil di sana? Bisa saja sebulan atau bahkan setahun pendapatan mereka hanya 100 sampai 200 ribu. Oleh karena itu pembangunan sosial tidak menginginkan seperti itu. Tetapi ukurannya harus dirubah. Kalau 5 juta di Jakarta, 5 juta di pedesaan saja, pedesaan yang terpencil juga. Itu. Dengan demikian dianggap sebagai tantangan bagi ilmu sosiatri bagi tercapainya hasil pembangunan seperti yang diharapkan. Diharapkan seperti apa? Agar semua pendapatan itu kalau dikatakan meningkat diukur dari one person, one individu, bukan diukur secara garis besar seperti itu. Yang ketiga, pembangunan sebagai perubahan yang terencana atau pembangunan sebagai proses percepatan dan pengarahan perubahan merupakan fenomena yang lebih relevan bagi negara-negara sedang berkembang. Jadi Indonesia sebagai negara berkembang selalu membutuhkan pembangunan demi kemajuan. Nah, bicara tentang perubahan yang terencana di sini, maksudnya kemajuan itu bukan hasil kebetulan, tetapi itu bisa diprediksi, terukur. Misalnya sekarang sedang marak di Kabupaten Ngada misalnya, atau beberapa kabupaten di Indonesia akan melaksanakan pemilihan bupati. Dari visi misi yang mereka paparkan, apakah di dalamnya mereka menggunakan prinsip pembangunan sosial ataukah hanya menitikberatkan pada ekonomi? Nah, ketika pembangunan sosial mereka tetapkan dalam visi misi mereka, dan itu kita ukur lagi dalam perencanaan, sehingga pencapaian pembangunan nantinya di ujung dari program yang disetuskan itu minimal dapat menjawab apa yang diharapkan atau apa yang dirasakan oleh masyarakat yang sebagai masalah sosial sebelumnya. Itu. Ada 6 ide pokok tentang pembangunan sosial. Pembangunan harus merupakan suatu proses.
Jadi bicara tentang proses ini panjang. Contoh pembangunan jalan raba di desa tidak dibenarkan menggunakan kontraktor. Misalnya malam ini mereka kerja menggunakan mesin semua, besok sudah jadi jalan. Nah, bagaimana dengan keberlanjutannya? Bisa saja masyarakat yang berada di wilayah itu tidak tahu bagaimana cara mengerjakan setapak yang baik karena tidak menggunakan proses. Proses berarti suatu kegiatan terus-menerus dilaksanakan. Itu mulai bagaimana merencanakan, bagaimana berdiskusi agar jalan itu terjadi, itu dihilangkan. Dan ini sangat merugikan dalam konteks jangka panjangnya. Padahal kalau pembangunan itu melalui proses, mulai dari perencanaan, kumpul batu pasir, misalnya contoh Rabat tadi, anak-anak pun bisa belajar. Oh, waktu itu orang tua saya membangun jalan ini dengan cara seperti ini. Ketika jalan rusak, mereka pun bisa memperbaikinya karena mereka tahu prosesnya seperti apa. Itu. Pembangunan juga yang kedua merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Kalau omong secara sadar jadi secara terencana, bukan kebetulan tiba-tiba mimpi tadi malam kemudian besok harus bangun ini atau bangun itu, pariwisata dan sebagainya. Tetapi harus terencana, sadar. Bangun ini maksudnya begini, apa siapa yang dilibatkan, manfaatnya untuk apa, semuanya harus direncanakan dengan baik. Yang ketiga, pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan. Jangan sampai dari tahun ke tahun berulang-ulang, diulang-ulang terus. Kenapa? Tidak ada pertumbuhan sebenarnya dan perubahan kalau terus-terus diulang dan kondisinya tetap saja. Yang ketiga, pembangunan mengarah kepada modernitas. Nah, modernitas di sini bukan seperti yang kita asumsikan selama ini. Rambut hitam dicat merah, yang keriting bikin supaya rambut lurus dengan menggunakan teknologi. Bukan seperti itu. Modernitas diartikan sebagai cara hidup yang baru, yang lebih baik dari sebelumnya, serta kemampuan yang lebih baik untuk menguasai alam, mengolah potensi dalam rangka meningkatkan kemampuan swasembada, lebih kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Itu. Nah, kalau tarik rambut supaya lurus, apa hubungannya dengan mengurangi ketergantungan? Bahkan itu ketergantungan pada teknologi, pada pasar, pada produsen-produsen obat-obat dan sebagainya. Saya setuju kalau misalnya modernitas, misalnya rambut ditarik menggunakan daun-daun yang ada di sekitar rumah, sekitar hutan kita. Itu yang mungkin modernitas. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan harus bersifat multidimensi. Iya, bukan hanya modernitas gaya hidup, pesta pora, bukan. Tetapi misalnya, oh, saat ini orang melihat sekolah sebagai kebutuhan. Lihat cara hidup yang sehat, misalnya WC, jamban, kebersihan sebagai kebutuhan. Jangan-jangan gaya hidupnya luar biasa, ngaku sebagai mahasiswa, tapi rumahnya tidak diurus dengan baik. Pelihara babi di mana-mana, tetapi justru mengotori lingkungan. Tidak, bagaimana supaya kotoran babi itu dikelola dengan baik. Nah, ini semua hal yang telah disebutkan di atas ditujukan kepada usaha membina bangsa atau nation building yang terus-menerus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, ada cita-cita bangsa ini yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dan mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, bicara kesejahteraan umum inilah sebagai bagian dari nation building yang juga menjadi target atau upaya pembangunan sosial atau ilmu sosiatri untuk mewujudkan itu. Saya pikir begitu, demikian kurang dan lebihnya. Semoga anak-anak saya, saudara-saudara di sana dapat menangkap, minimal berusaha untuk mencapai sebuah modernitas butuh usaha. Untuk mencapai ilmu juga butuh usaha. Seperti yang kita lakukan di tengah COVID ini, dengan penuh keterbatasan, berbagai upaya kita lakukan. Semoga bermanfaat dan semoga Anda tetap sehat.
Tuhan memberkati.